Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Ardi Wardana. Pada kali ini kita akan membahas tutorial tentang sebuah jaringan LAN, di mana jaringan LAN ini adalah jaringan intranet. Jaringan intranet adalah jaringan yang ada di dalam sebuah ruangan, gedung, atau jaringan yang tidak terhubung dengan internet. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan software yaitu Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer ini adalah software yang familiar buat kita untuk merancang sebuah jaringan sebelum kita merancang yang aslinya. Pada tutorial sebelumnya kita membahas tentang jaringan peer-to-peer, di mana kalau saya ulas ulang, yaitu jaringan peer-to-peer menghubungkan dua buah device yang sama. Untuk kali ini kita akan menggabungkan beberapa device yang berbeda di dalam sebuah jaringan lokal. Kita membutuhkan Cisco Packet Tracer. Ini sudah saya buka Cisco Packet Tracer-nya. Setelah itu kita membutuhkan beberapa peripheral, yaitu peripheral komputer, peripheral server, peripheral penghubung, yaitu bisa disebut dengan switch. Di sini di Cisco Packet Tracer itu sudah disediakan semuanya, mulai dari peripheral alat dan kabelnya. Oke, langsung saja kita buat sebuah jaringan sederhana, jaringan LAN, jaringan yang bisa menghubungkan atau mengkomunikasikan beberapa perangkat internet atau perangkat komputer di dalam sebuah jaringan. Kita membutuhkan beberapa PC di sini. Yang namanya jaringan LAN adalah jaringan lebih dari dua peripheral. Ini sudah ada beberapa laptop dan beberapa komputer. Saat ini kita akan menghubungkan komputer ini dengan satu switch ya, dengan satu switch atau hub itu sama. Bedanya switch atau hub ya, bedanya adalah kalau switch itu dirancang lebih baik daripada hub. Kalau switch bisa memilih jaringannya sendiri, kalau hub kan masih belum bisa memilih. Nah, ini kita hubungkan saja antara switch. Switchnya jangan pakai yang ini. Kita membutuhkan switch yang 24 port. Kita cari di sini. Kita tinggal cari saja sebenarnya. Kita cari switch PT. Sebentar, ini mungkin. Ini kita hapus, tinggal kita drag. Kalau misalkan salah ya, tekan delete, yes. Nah, ini akan terhapus. Lalu kita tekan escape, dia akan kembali lagi. Nah, pada saat ini kita akan membuat sebuah jaringan. Kita gunakan kabel straight over. Di sini ya, di sini ada kabel straight over. Kita klik straight over, kita hubungkan ke beberapa komputer. Kenapa menggunakan straight over? Karena straight over ini digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda. Misalkan komputer to switch. Nah, ini kan sudah berbeda. Komputer to laptop, itu device-nya sama karena sama-sama end device. Kalau komputer to switch ini sudah berbeda, maka kita gunakan switch untuk menghubungkannya. Misalkan seperti ini. Jaringan seperti ini bisa kita gunakan untuk membangun sebuah lab di dalam ruangan, lab komputer seperti itu ya. Itu bisa kita gunakan. Bagaimana kalau kita menghubungkan dengan printer? Misalkan kita hubungkan dengan printer. Kita cari dulu printernya. Misalkan di sini. Ini keuntungan dari switch ya.
keuntungan dari jaringan LAN. Ya, jaringan LAN itu bisa mengkomunikasikan beberapa komputer. Misalkan komputer 3 ini mau melakukan printout, maka tidak perlu kita capek-capek ya, tidak perlu capek-capek pindah ke komputer server. Misalkan ini komputer server, kita pindahkan dengan menggunakan hard disk atau menggunakan flash disk, pindah ke sini. Tidak perlu, karena sudah kita atur dengan menggunakan jaringan seperti ini. Dimanapun saja kita menggunakan interface berupa komputer atau laptop, maka kita bisa melakukan print dimanapun. Kalau sudah terhubung oleh jaringan, kita bisa ngeprint dimanapun. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terhubung seperti ini? Maka yang langkah selanjutnya kita memberi IP ya. Kita beri IP 11. Ini printernya sementara kita hapus ya. Kita hapus. Kita beri IP 11 di setiap komputer. Misalkan ini ada 24 ya, channelnya ada 24, flash ethernetnya ada 24 switch, 24 lubang. Ini maka bisa digunakan untuk 24. Bagaimana kalau lebih? Jika lebih, maka kita memerlukan switch ya. Kita memerlukan switch sebanyak 2, karena misalkan ada 48, maka butuh switch 24 ini ada 2. Kita sambungkan gitu ya, kita sambungkan switch ini dengan switch satunya. Setelah itu kita jumper dengan kabel crossover, maka bisa digunakan untuk banyak komputer. Baik, kita kasih IP saja di sini. Untuk laptop kita kasih IP kelas C ya. Kenapa kok harus kelas C? Kenapa kok dibagi per kelas? 192.168.10.1. Oke, untuk IP akan kita bahas di channel ini ya, di channel ini di video berikutnya. Nah, kenapa kok harus pakai IP kelas C? Kenapa kok enggak pakai kelas B, kelas A? Nanti kita akan bahas di channel di video selanjutnya. Ini sudah saya kasih 192.168.10.1/24. Satunya sama, kita gunakan IP yang sama karena jaringannya adalah jaringan yang sama atau satu lokal. 192.1, tapi belakangnya beda. 168.10 tadi 1 ya, sekarang titik 2. Subnet masknya wamama 0. Oke, selanjutnya 192.168.10.3. Oke, selanjutnya 192.168.10.4. Kenapa kok kita menggunakan IP statik? Kenapa tidak DHCP? Nah, karena kita kali ini memang kita gunakan IP statik. Apa itu bedanya statik dan DHCP? Ya ini ya. Kalau DHCP itu akan mendapatkan IP secara otomatis dari switch. Nah, ini sudah dapat. Tapi ini IP-nya IP trouble ya, bukan yang ini nanti. Karena kenapa ini akan kita dapatkan kalau di Cisco, kita akan mendapatkannya dari switch. Nah, nanti di pertemuan atau di video selanjutnya kita akan menggunakan IP statik DHCP. Kali ini kita gunakan IP statik secara manual. 192, saya ulangi ya, 168.10.4. Ini IP kelas C. Kita tutup. Oke, semuanya sudah dikasih IP, artinya semuanya ini sudah bisa terhubung. Cara ngeceknya bagaimana? Kita arahkan kursor di sini. Ini mudahnya menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Tinggal kita arahkan ke perangkatnya, maka akan ada IP address 192.168.10.1, prefixnya /24.
kita menggunakan IP 4 ini juga urut ya, 2.10.3/24/10.10.4/24. Nah, kalau Anda yakin kalau ini sudah terhubung semua, kalau secara fisik biasanya kita ngeceknya dengan CMD. Bagaimana kalau di simulasi ini CMD-nya ada di mana? Kita double klik di salah satu saja. Nah, kita ping atau kita cek koneksi, tes koneksi ke IP lawan. Nah, kalau misalkan ini tadi IP-nya 10.4, lawannya berapa? Lawannya 10.3, 10.2, 10.1. Salah satu kita cek. Kita tes koneksi ping 192.168.10.1. Oke, replay. Ada beberapa command prompt ya. Command prompt kalau misalkan di dalam command prompt itu ada unreachable host titik-titik itu ya, itu artinya hostnya sedang mati. Ada tapi komputernya sedang mati. Kalau misalkan RTO, request timeout, contoh misalkan ya, ini yang RTO 9, karena S9 kan belum kita buat sehingga dia biasanya RTO. Nah, seperti ini, RTO itu kepanjangan dari request timeout. Ini tidak ada. Sekalian tahu apa artinya dari RTO, terus unreachable host titik-titik itu, atau yang gampangnya yang terkoneksi itu yang ini, replay from. Ini artinya sudah ada koneksi jaringan dan bisa digunakan. Ini jaringannya sudah terhubung. Kita bisa menggunakan untuk berkomunikasi, bisa gunakan untuk share file atau chatting pun bisa. Nah, kalau sudah seperti ini maka ini sudah terhubung. Kita simulasikan dengan menggunakan simulasi yang ada di pojok kanan bawah ini. Ada real time, ada simulasi. Kita simulasikan dengan menggunakan ini PDU dari laptop ke sini, contoh ya, dari laptop ke PC. Nah, ini secara otomatis kalau kita tekan play maka dia akan jalan. Dia akan mencari dia akan mencari di mana. Nah, ini di mana tadi. Nah, karena kesini, kenapa kok tadi ini silang? Karena bukan IP ini yang manggil. Jadi ketika laptop ping, maka dia akan mencari keseluruhan dari switch ini. Ketika itu ada yang memanggil, misalkan di PC1 sini, dia akan tidak ada tanda silang di sini. Yang ada tanda silang nanti di PC2 dan PC3. Nah, setelah itu ini yang warnanya ungu, dia akan kirim ke sini, seret. Nah, tadi itu adalah inisialisasi yang warnanya hijau. Setelah ada inisialisasi, terkoneksi, maka dia akan menghubungkan dari sini PC1 ke laptop. Ketika klik ping yang pertama ya, atau tes PDU yang pertama, ketika di play dia akan jalan ke semuanya ya. Setelah itu setelah jalan ke semuanya, dia akan mencari di mana yang memanggil dia itu. Ternyata IP 2 ini yang memanggil IP 1. Dia akan kembali ulang mengkomunikasikan lagi ke PC atau ke laptop 1. Begitu. Simpelnya begitu untuk jaringan internet atau jaringan LAN. Misalkan Anda ingin membuat sebuah jaringan di dalam ruangan, ini bisa digunakan. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk praktek tersebut. Mungkin demikian untuk simulasi yang kedua ya. Kita menggunakan jaringan LAN. Untuk channel berikutnya kita akan membahas konsep jaringan yang lain. Untuk sementara demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa selalu dukung channel ini. Klik komen, subscribe, dan like. Jangan lupa itu untuk kemajuan dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.